merupakan massa air yang terdapat di daratan, di bawah permukaan tanah yang tergenang dan mengalir di permukaan. Perairan darat di bumi pertiwi ini sangat luas, yaitu sekitar 13.850.000 hektar. Air tanah itu adalah air yang meresap ke dalam tanah, kemudian mengendap atau tinggal di lapisan batu pasir, arkifer, bisa juga di celah-celah batuan. Manfaat air tanah. 1. Biasanya penduduk menggunakan air tanah untuk keperluan rumah tangga. 2. Air tanah juga berfungsi sebagai irigasi pertanian dan sebagai keseimbangan ekosistem dalam tanah. Ketiga, bidang perindustrian, yaitu dapat dimanfaatkan sebagai sumber air industri. Keempat, sebagai sumber air bagi kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan. Kelima, air tanah berguna sebagai persediaan air bersih yang alami. Keenam, air tanah dapat berguna sebagai sumber devisa negara dengan cara memanfaatkan wisata air. Ketujuh, sumber pembangkit listrik dengan distribusi daya yang dikelola sendiri. 8. Atau yang terakhir, sebagai laboratorium alam karena sungai bawah tanah memiliki biota. Danau merupakan fenomena alam buatan manusia yang mempunyai peranan penting bagi kehidupan. Danau berupa cekungan tanah luas yang berisi atau menampung air dalam jumlah banyak. Manfaat danau. Yang pertama, sebagai sumber tenaga penggerak turbin pada pembangkit listrik tenaga air yaitu PLTA. Yang kedua, sebagai tempat untuk olahraga air. Yang ketiga, sebagai sumber pengairan sawah atau irigasi. Yang keempat, sebagai objek wisata. Yang kelima, sebagai sumber untuk meresap air tanah di daerah hilir bagi danau di daratan tinggi. Yang keenam, sebagai tempat untuk budidaya perikanan darat. Selanjutnya ada rawa. Rawa adalah bagian dari dataran rendah yang selalu digenangi oleh air. Sumber air rawa umumnya berasal dari curah air hujan, air sungai, serta air tanah. Rawa 1. Sebagai sumber air. 2. Melindungi ekosistem air pesisir. 3. Melindungi lingkungan dari banjir. 4. Menggemburkan tanah. 5. Tempat budidaya ikan. Yang pertama, sebagai tempat pengembangan habitat ikan. Yang kedua, sumber cadangan air. Apabila air tanah yang ada di sekitar kita mulai menyurut, maka rawa bisa dijadikan sebagai cadangan air. Yang ketiga, sebagai sumber air minum. Yang keempat, sebagai potensi penghasil listrik. Yang kelima, potensi pengairan untuk pertanian. Yang keenam, potensi sumber mata pencaharian masyarakat. Yang ketujuh, sebagai tempat wisata. Yang kedelapan, sebagai penyedia bahan pendukung produksi barang dan jasa.